Halo, assalamualaikum bosku, kembali lagi di Bang Ya Channel. Jadi video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih memulai usaha counter dan apa aja sih yang perlu diketahui, yang butuh kita siapkan dan kita ketahui dari sebelumnya. Nah, banyak juga yang tanya, Bang, saya mau buka counter, apa aja sih yang harus disiapkan dan lain-lain. Oke, jadi video kali ini kita sedikit membahas ya. Ini sesuai pengalaman saya ya. Nah, jadi yang pertama itu kadang banyak orang salah pemikiran bahwa seandainya punya modal usaha counter akan jalan. Sebenarnya itu sangat salah, teman-teman. Jadi yang modal itu sebenarnya urutan kedua bahkan ketiga untuk mempersiapkan usaha counter. Memang usaha itu butuh modal, tapi tanpa diiringi dengan pengetahuan, modal itu akan sia-sia, teman-teman. Jadi seandainya teman-teman punya modal, punya banyak modal, namun tidak memiliki pengetahuan tentang perkonteran, nah itu sangat bahaya, teman-teman. Itu jangka waktunya 1 atau 2 tahun, teman-teman bahkan bisa mengalami kerugian. Jadi apa aja sih yang pertama untuk disiapkan? Nah, jadi banyak yang orang lupa bahwa sebelum memulai usaha suatu usaha itu sebaiknya teman-teman memahami dulu tentang usaha perkonteran, teman-teman. Jadi teman-teman wajib yang namanya memahami tentang usaha perkonteran. Jadi teman-teman bisa memahami dulu untuk daerah sekitarnya ini cocok atau tidak, atau harga pasarnya berapa, ataupun jaringan yang ada di daerah teman-teman itu bagusnya apa, teman-teman. Jadi seandainya teman-teman salah, seandainya di sana bagusnya hanya Telkomsel dan Indosat sana gitu. Nah, tapi teman-teman menyetok XL dan Axis, sedangkan di sana peminatnya sangat kurang. Nah, itu sangat merugikan teman-teman, terutama barang teman-teman bisa-bisa expire ataupun tidak ada yang membeli, dikarenakan tidak ada yang beli, teman-teman. Jadi yang pertama itu harus memahami tentang usaha perkonteran, teman. Jadi cara transaksi ini, pengambilan barang di mana dan lain-lain, itu teman-teman harus paham juga semuanya. Nah, untuk yang kedua, seandainya teman-teman sudah paham dengan tentang usaha perkonteran, kelebihan dan kekurangan ataupun situasi sekitar teman-teman sudah paham, teman-teman bisa langsung untuk memulai mencari modal, untuk menyiapkan modal, teman-teman. Nah, tidak diungkiri memang modal ini sangat dibutuhkan untuk usaha, teman-teman. Walaupun kadang banyak orang juga berpikir bahwa modal adalah yang nomor satu, sebenarnya tidak juga, teman-teman. Seandainya teman-teman punya modal, contohnya saya untuk pertama buka itu modal saya 6,5 juta, teman-teman. 6,5 juta. Ini modal utama saya, teman. Ini hasil saya sebelumnya saya kerja di counter sekitar 4-5 bulan, itu saya nabung, teman-teman. Jadi terkumpul seperti ini. Nah, sambil saya kerja di counter itu, saya sambil memahami, teman-teman, tentang dunia perkonteran. Ini bagus tidak untuk kedepannya, ataupun profitnya gimana dan lain-lain, itu saya pelajari. Jadi yang penting tidak perlu modal besar, yang penting niat dulu, teman-teman. Jadi berapapun modal teman-teman, seandainya teman-teman punya niat, itu insya Allah akan jalan, teman-teman. Yang penting teman-teman bisa menekuni usaha counter dengan sungguh-sungguh, teman-teman. Jadi nggak hanya ikut-ikutan teman, ikutan tetangga, wah ini rame ini, wah ini counter lumayan ini cuannya itu. Nah, itu seandainya teman-teman ikut seperti itu bisa jadi bumerang teman sendiri. Jadi teman-teman fokus ke diri sendiri aja, ini cocok tidak usaha ini dengan saya gitu. Jadi jangan mentang-mentang cuannya besar dan lain-lain, teman-teman terdorong ingin membuka counter karena ikut-ikutan, teman. Itu salah. Jadi sesuaikan passion dengan teman-teman aja. Nah, jadi yang penting ada niat, insya Allah akan lancar, teman, dengan berapapun modal teman-teman. Bahkan kemarin ada yang subscriber saya itu ada DM di Instagram, Bang, ini saya modal hanya 1,5 juta, bisa atau tidak sih? Nah, itu bisa-bisa aja, teman-teman. Jadi tergantung kita pintar-pintar ngatur modalnya aja. Nah, jadi untuk yang ketiga itu kita membutuhkan tempat, teman-teman. Nah, tempat ini banyak yang salah, mentang-mentang di depan rumah saya nih, wah kosong, aman nih, nggak ada nyewa, nggak ada apa. Sedangkan posisinya itu memang tidak memungkinkan, namun kita memaksa untuk membuka counter. Nah, itu juga cukup salah, teman-teman. Karena seandainya teman membuka counter sedangkan posisinya itu contohnya saja jauh dari perumahan, misalnya gitu, jauh dari perumahan, ataupun waktu malam jam segini sudah sepi, atau sangat
di dalam gang dan lain-lain, di dalam gang yang di pojok-pojokan atau yang sering jarang dilewati orang, itu teman-teman memaksakan untuk buka. Nah itu jadi bumerang sendiri teman-teman, apalagi seandainya memang teman-teman menggantungkan penghasilan teman-teman untuk ke counter. Jadi itu sangat salah teman-teman. Seandainya memang teman-teman untuk sampingan aja itu tidak masalah, tapi kalau seandainya teman-teman ingin menjadikan counter adalah tempat penghasilan utama teman-teman, sangat salah seandainya teman-teman memilih tempat asal-asalan teman. Jadi seandainya memang teman-teman ingin menggantungkan pendapatan counter, teman-teman lebih baik memilih tempat nggak apa-apa nyewa, yang penting tempatnya sangat strategis dan menjanjikan teman-teman. Nah jadi yang ketiga itu tempat, teman-teman harus pintar memilih tempat ya. Jadi untuk yang keempat, seandainya teman-teman sudah dapat tempat, nah sambil teman menyiapkan semua itu, teman-teman mencari informasi agen teman-teman. Jadi agen dan pemasok untuk stok di barang teman-teman, atau bisa juga teman-teman mencari sales untuk produksi voucher dan lain-lainnya. Itu seandainya teman-teman bingung cari mana, teman-teman bisa langsung tanya ke counter-counter yang sudah cukup berpengalaman, itu insya Allah pasti dikasih sih. Jadi yang keempat itu mencari agen termurah teman-teman, agen termurah dan terpercaya yang pastinya. Nah untuk yang kelima itu kita wajib mempersiapkan peralatan counter teman-teman. Nah jadi seandainya tempat sudah, modal sudah kita siapkan, nah itu kita sediakan peralatan counter teman-teman. Jadi apa aja sih yang kita butuhkan utama? Jadi salah satunya itu adalah nomor satu itu etalase teman-teman. Counter nggak ada etalase aneh jadi yang pertama adalah etalase teman-teman. Etalase seandainya memang teman-teman modalnya sangat minim, anggaplah teman-teman hanya punya modal 5 atau 4 juta, nah itu etalase ukuran 1 kali 1 meter, ataupun teman-teman bisa coba etalase seperti di video saya sebelumnya, hanya menggunakan meja di bawahnya, dan juga ukuran etalasenya nggak sampai bawah sehingga harganya memang cukup terjangkau, ataupun bisa teman-teman bisa langsung cari yang second teman-teman, itu sangat banyak. Nah untuk yang kedua, saya rasa ini sebenarnya nggak usah disediakan lagi sih, ini bisa untuk handphone pribadi teman-teman juga bisa sih. Jadi seandainya memang teman-teman belum cukup untuk membeli handphone lain, teman-teman bisa gunakan untuk handphone pribadi teman-teman sih. Jadi karena dia memang nggak ganggu juga sih sebenarnya, jadi nggak mengganggu. Seandainya pun gabung dengan handphone teman-teman itu sebenarnya nggak ada masalah sih, karena memang nggak ada mengganggu dia. Nah setelah yang kedua, teman-teman bisa langsung menyiapkan saldo transaksi. Nah teman-teman, nah saldo transaksi ini juga sebagai patokan teman-teman. Seandainya memang saldo teman-teman anggaplah 1 juta, jadi anggaplah saldo teman-teman itu 1 juta. Nah seandainya memang stok 1 juta ini bisa memang untuk melakukan transaksi teman-teman, contohnya pulsa, token listrik. Nah tapi seandainya teman-teman ingin melakukan pembayaran, ini bisa saja, cuman yang pastinya saldo teman-teman pasti cepat berkurang. Inilah yang terpentingnya mencari agen teman-teman, agen termurah dan terpercaya. Jadi teman-teman wajib juga bisa pilih agen ini yang mungkin seandainya saldo habis itu bisa langsung mengisi top up, ataupun yang penting langsung masuk teman-teman. Jadi jangan sampai delay berapa jam atau berapa lama gitu, sehingga teman-teman saat habis langsung ada yang minta otomatis nggak bisa menjualin, dan jadi konsumen kecewa teman-teman. Jadi untuk peralatan yang dibutuhkan itu saldo transaksi ini sangat penting. Jadi seandainya teman-teman belum bisa menyetok voucher terlalu banyak, teman-teman bisa langsung siapkan saldo ini untuk menembak injek voucher di aplikasi teman-teman yang memang bisa untuk menginjek voucher. Nah jadi nggak perlu stok banyak-banyak voucher di etalase, yang penting saat ada orang beli teman-teman bisa langsung injek di aplikasi tersebut. Nah untuk keempat itu ada voucher dan kartu perdana internet. Nah seperti yang saya bilangkan ke nomor 3 tadi, sebenarnya voucher ini teman-teman bisa langsung cari voucher kosong, itu tidak masalah. Voucher 3, M3 itu sudah bisa diinjek dari aplikasi. Rata-rata aplikasi server sekarang itu bisa injek voucher teman-teman. Nah jadi teman-teman bisa sediakan voucher kosong, sehingga saat ada orang baru mau beli vouchernya, teman-teman baru bisa produksi, ataupun teman-teman bisa langsung stok 1 piece atau 2 piece itu di bawah etalase untuk jaga-jaga, sehingga konsumen tidak menunggu terlalu lama teman-teman. Bahkan ada voucher yang saat ini itu langsung di print aja teman. Jadi teman-teman transaksi di aplikasi server teman-teman semua, lalu tinggal print aja teman-teman.
Nah, jadi saat menggunakan itu otomatis saldo teman-teman yang berkurang. Nah, jadi untuk yang kelima, seandainya teman-teman memang ingin menyediakan voucher menggunakan print ataupun kertas truk, ataupun juga teman-teman ingin menyediakan pembayaran dan token listrik dan lain-lain, itu teman-teman membutuhkan printer mini, teman-teman. Jadi printer mini harganya berapa sih? Itu kalau teman-teman ngecek di Shopee ataupun mungkin rata-rata yaitu sekitar 300.000 sampai 750.000 itu sudah dapat, teman-teman. Kalau saya di sini menggunakan yang harga 3,5 350 aja, jadi nggak perlu yang mahal-mahal, teman-teman. 300 pun sudah cukup memadai. Nah, jadi untuk yang kelima itu kita membutuhkan untuk ini perlu sobat counter ketahuin, aksesoris adalah salah satu profit tertinggi dari yang semua ini, teman-teman. Jadi dari saldo transaksi, voucher, ini aksesoris yang paling tinggi profitnya. Jadi aksesoris ini kita bisa mendapatkan keuntungan 50%-nya, 40%, 30%, paling rendah itu mentok pengen 5% itu kita dapat, teman-teman. Aksesoris apa aja sih yang kita harus sediakan? Nah, yang perlu teman kita tahu sebenarnya di video saya sebelumnya itu sudah saya jelaskan aksesoris yang wajib counter pemula sediakan. Jadi di sini saya sedikit kasih tahu, itu ada handset, kabel data, kepala charger, dan kabel dan charger satu set, teman. Itu sangat penting, teman-teman, untuk stok. Jadi untuk lebih lengkapnya untuk masalah aksesoris yang paling laris dan cepat berputar modalnya, teman-teman bisa langsung scroll ke bawah, ada di channel di video saya sebelumnya. Oke, jadi teman-teman yang mau buka counter, semoga bisa membantu, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.